We are very excited. Our organization works with business organizations in Canada. We also work with universities and colleges and with the governments in Canada to promote deeper cooperation with partners in Asia. Sementara itu, Presiden and CEO Asia Pacific Foundation of Canada, Jeff Nankivel, menyambut baik kerjasama dengan Kadin atau Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Menurut Jeff, kerjasama tersebut sebagai langkah strategis memperdalam kemitraan Indonesia-Kanada di kawasan Asia Pasifik. Hal ini dipandang penting untuk membuka ruang kolaborasi lintas sektor, mulai dari bisnis, pendidikan, hingga riset. Jeff Nankivel mengatakan pelatihan bagi para pelaku UMKM menjadi titik pijak kerjasama perdagangan dua negara. Bersama Kadin, APFC yang memiliki spesialisasi dalam pelatihan akan memaksimalkan potensi pelaku UMKM agar bisa bertahan dalam ekosistem bisnis yang berkelanjutan. We are very excited. Our organization works with business organizations in Canada. We also work with universities and colleges and with the governments in Canada to promote deeper cooperation with partners in Asia. And so the MOU we have now with Kadin to work with the Kadin Indonesia Institute will lead to more activity here. We're going to be... Kamar Dagang dan Industri melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Asia Pacific Foundation of Canada. Ketua Umum Kadin Anindya Bakri menyebutkan kerjasama ini tidak hanya memperkuat hubungan bilateral kedua negara, namun mendorong investasi dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kamar Dagang dan Industri melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding dengan Asia Pacific Foundation of Canada atau APF of Canada. Kerjasama ini tak hanya memperkuat hubungan bilateral kedua negara, namun mendorong investasi dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dalam gelaran APEC Business Advisory Council atau ABEC Meeting 1 tahun 2026, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri melakukan penandatanganan MOU dengan Asia Pacific Foundation of Canada yang diwakili Presiden and CEO Asia Pacific Foundation of Canada Jeff Nankivel. Langkah ini sebagai bentuk tindak lanjut Canada-Indonesian Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk mempererat hubungan bilateral khususnya dalam mendorong perdagangan, investasi, dan pemberdayaan pelaku usaha kecil. Ketua Umum Kadin Anindya Bakri menyebutkan langkah ini sebagai upaya mendukung UMKM dan perempuan Indonesia sebagai pilar pertumbuhan ekonomi. Terlebih potensi UMKM nasional yang mencapai sekitar 60 juta unit usaha dengan lebih dari separuhnya dikelola perempuan. Jadi ini kerjasama dengan Kanada. Seperti kita ketahui bahwa akhir tahun lalu Pak Presiden itu menandatangani Kanada Indonesia SIPA dan berkali-kali bertemu sejak saat itu dengan Prime Minister Mark Carney untuk memperkuat perdagangan antara Indonesia dan Kanada. Di samping itu, pihaknya juga melakukan perluasan akses pasar, likuiditas, serta model bisnis yang mudah diadopsi agar pelaku UMKM perempuan bisa naik kelas. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto berencana akan membentuk lembaga khusus untuk mengelola dana umat yang selama ini tersebar di berbagai institusi. Pengelolaan yang terpusat dinilai berpotensi menghimpun dana dalam jumlah besar setiap tahunnya. Menurut Presiden, pengelolaan dana umat yang terkoordinasi akan menjadi bagian dari upaya memperkuat peran lembaga keagamaan dalam pembangunan nasional. Terlebih potensi dana umat yang sangat besar yang mencapai 500 triliun rupiah per tahun. Potensi tersebut dapat menjadi kekuatan besar bagi kemajuan bangsa jika dikelola secara profesional dan akuntabel. Lembaga-lembaga umat Islam, kalau tidak salah nanti akan dibentuk lembaga pengelolaan dana umat. Saya diberi laporan oleh Menteri Agama kalau dana umat semua dikelola dengan baik itu bisa jumlahnya itu minimal 500 triliun satu tahun. Ulama Umaroh bersatu
kita akan melihat Selanjutnya, pemirsa, ambisi Indonesia menjadi salah satu pusat ekonomi syariah dunia masih menghadapi tantangan. Pengembangan ekonomi syariah nasional dinilai masih berjalan tanpa kerangka regulasi yang solid dan terkoordinasi. Kondisi ini memicu kekhawatiran stagnasi di tengah potensi pasar yang besar. Kepala Center for Sharia Economic and Development Indef, Nur Hidayah, menilai ketidakjelasan payung hukum menyebabkan pengembangan ekonomi syariah berjalan parsial dan tidak terintegrasi secara nasional. Menurutnya, momentum 2026 seharusnya menjadi titik balik untuk memperkuat fondasi regulasi dan mempercepat hilirisasi industri halal. Nur Hidayah menegaskan keberadaan rancangan Undang-Undang Ekonomi Syariah penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor, sekaligus menetapkan indikator kinerja strategis yang terukur bagi pengembangan sektor ekonomi syariah. Selain itu, perlu integrasi yang lebih erat antara sektor keuangan syariah dan sektor real. Pembiayaan syariah ke depan harus lebih diarahkan ke aktivitas produktif, bukan hanya bertumpu pada inovasi layanan keuangan digital. Sesungguhnya kita sangat membutuhkan sekali ya RUU XR ini karena adanya fragmentasi kebijakan lintas sektor dan adanya celah atau gap dalam pengawasan institusional. Jadi tujuan utama RUU ini adalah mengatur dan Informasi berikutnya, pemirsa, PT Cisarua Mountain Dairy Tbk mengumumkan pendirian anak usaha baru bernama PT Arta Rasa Cimory pada Januari 2026. Langkah ini dinilai bagian dari strategi ekspansi bisnis dan pengembangan jangka panjang perusahaan dalam mengokohkan posisi di industri makanan dan minuman di Indonesia. PT Cisarua Mountain Dairy Tbk resmi mendirikan anak perusahaan baru bernama PT Arta Rasa Cimory. Dengan tujuan mendukung rencana pengembangan usaha jangka panjang perusahaan, CMRY menjadi pemegang saham mayoritas 99%, sedangkan sisanya dimiliki perorangan. PT Arta Rasa Cimory didirikan dengan modal dasar 10 miliar rupiah, masing-masing terdiri dari 100.000 saham bernominal Rp100.000 per saham, dan 25.000 saham sudah ditempatkan dan disetor penuh senilai 2,5 miliar rupiah. Struktur ini menunjukkan kesiapan CMRY dalam memperkuat fondasi entitas baru tersebut sebagai bagian dari ekosistem bisnis yang lebih luas. Manajemen CMRY menyatakan bahwa pembentukan PT Arta Rasa Cimory diharapkan dapat menguatkan struktur usaha perseroan, sekaligus mendukung rencana ekspansi ke lini atau segmen usaha yang lebih spesifik. Meskipun detail fokus operasional anak usaha baru tersebut belum sepenuhnya diungkapkan, langkah ini dipandang penting bagi strategi pertumbuhan perusahaan. Sebagai salah satu produsen makanan dan minuman premium di Indonesia, CMRY telah mengalami pertumbuhan kinerja positif di beberapa periode terakhir dan terus melakukan diversifikasi usaha. Upaya memperluas struktur usaha melalui anak perusahaan baru diperkirakan akan memperkuat daya saing dan penetrasi pasar, khususnya di tengah kompetisi yang semakin ketat di sektor FMCG. Secara keseluruhan, pembentukan PT Arta Rasa Cimory mencerminkan strategi ekspansi dan diversifikasi bisnis yang dijalankan oleh PT Cisarua Mountain Dairy Tbk di tahun 2026. Entitas baru ini diharapkan membantu perusahaan merespon peluang pertumbuhan dan memperkuat jaringan usaha, sekaligus memposisikan CMRY lebih kompetitif di industri makanan dan minuman nasional. Berbagai sumber IDX Channel.